penting aja. Maklum. Lek, hilangin itunya judulnya, Lek. Lek, hilangin judulnya. Alek, itu judulnya dihilangin Bang Alek. Oke. Silakan Bang Zuma lanjut eksekusi. Langsung syahadat ini ya. Iya, iya. Iya benar. Masya Allah. Langsung aja, Masya Bro. Allah. Dari sekte mana? Agama apa sebelumnya Bang Marcelino ini? Kristen bang, Kristen, Protestan, Pantekosta. Pantekosta. Ya, ya, ya. Oke, baik abang. Satu telunjuk menghadap ke plafon, menghadap ke langit, simbol tauhid. Ya, ikuti saya. Bismillah Bismillah ar-Rahman ar-Rahman ar-Rahim. ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, yang lagi Maha Penyayang. Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu washhadu wa asyhadu washhadu wa asyhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Masya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, sebelum didoakan mungkin oleh Ustadz kita, terlebih dahulu saya minta pengakuan pelepasan ya akidah atau keyakinan terlebih dahulu, meskipun sudah jelas-jelas lepas, tapi kita ingin mempersaksikan untuk kiranya Bapak benar-benar meninggalkan keyakinan yang dulu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ikuti saya. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, terima kasih Bang. Silakan Ustadz Hanafi untuk mendoakan sahabat kita ini. Ustadz Arif, ada Ustadz Arif. Silakan Ustaz Hanafi, silakan Ustaz. Ustadz Hasan. Tafadhal ya Ustaz, tafadhal antum aja. Tafadhal. Oke, Bang Marcelino, tolong diaminkan kita doa yang sangat mustajab karena Bang Marcelino posisinya dalam keadaan bersih dan kita butuh itu Bang Marcelino. Untuk kita, saya dan guru-guru saya semua di sini, sahabat saya di bawah perlu diaminkan ya Bang Marcelino. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat kedua tangannya Bang Marcelino. Aminkan. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Wa taklana ya Allah biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyiat tarfa'na bi indaka 'ala darajat. Tuballighna bi aqsal ghayati min jamil khairat wal hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shaghira. Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma astur umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutup aib dan kesalahan umat baginda Muhammad. Allahumma jebur umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, hiburlah kesedihan umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah ya Allah kami semua sebagai umat baginda Nabi Muhammad, kondisi kami semua ya Allah. Dalam hal untuk menuntut ilmu, perbaiki hati kami supaya cinta dalam menuntut ilmu ya Allah.
Allahumma afi ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehatkan dan afiatkanlah umat baginda Muhammad semuanya ya Allah. Allah mafad ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jaga dan rawatlah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, sayangilah umat baginda Muhammad dengan rahmat yang luas, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah umat baginda Muhammad dengan maghfirah yang luas, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya Allah, lega dan lapangkanlah umat baginda Nabi Muhammad dengan lega lapang yang segera, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma syrah bil Qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bi ujurana wa hassin bi akhlaqana wa si' bi arzaqana wa nawwir bi kuburana. Ya Allah, luaskan dada kami dengan Al-Quran, mudahkan urusan kami dengan Al-Quran, tanamkan di hati kami semuanya supaya mencintai Al-Quran dan pada akhirnya dicintai Al-Quran. Ya Allah, tanamkan di hati kami dan anak-anak keturunan kami supaya mencintai Al-Quran, menjadi penghafal Al-Quran yang mampu menjalankan isi Al-Quran dan pada akhirnya mendapatkan syafaatnya Al-Quran di yaumil uzma nanti. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian. Amin. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah la haula wala Jadi quwwata nanti illa sunat jangan lupa ya Bang Marcelino, kalau nggak ada dana nggak apa-apa, nanti hubungi API, nanti kita bisa bantu. Iya Bang. Dan Makasih. KTP-nya sudah ada di saya. Nanti kalau umpama Bang Marcelino kelar nih dari acara ini, mandi hadas Iya, besar. Ya, Iya, masuk kamar mandi, siram, niat saya mandi hadas besar dalam hati itu karena Allah, untuk menghilangkan kebodohan, kejahilan, kekufuran masa lalu, jadi bersih kembali. Mandi hadas besar namanya. Itu Bang Marcelino ya. Allah taala alam. Silakan yang lainnya, Gurunda mau nanya. Baik, makasih Ustaz. Bang Marcelino, ada nggak teman Islam yang mungkin bisa nemani untuk bersunat? Ada Bang, rencananya ini tanggal 22 September langsung ajak kabul Bang di KUA, salah satu kali dengan sunatan Bang. Nikah? Iya Bang. Ah, subhanallah. Luar biasa. Iya tanggal 22. Kalau Ustaz Arif berarti ya. Ada kontak yang bisa kita hubungi terkait dengan biaya-biaya sunatnya? Nanti insya Allah nanti saya tanya keluarga dulu di sini Bang. Nanti saya kasih kontak kalau bagaimana. Baik. Nanti mohon Ustadz titip nomor beliau. Nanti kita komunikasi terkait dengan nomor rekening. Kita bantu beliau terkait sunatnya. Ya Bang ya? Iya siap. Oke. Teman-teman juga yang lagi nyimak ini kalau ingin membantu silakan. Saudara Marcelino dari Pantai Costa ya? Iya. Murni meninggalkan Pantai Costa karena nikah? Murni Bang. Karena nikah, bukan karena yakin Bukan. kalau Islam itu benar. Bukan karena nikah. Karena memang saya keyakinan sendiri Bang. Alasan utamanya? Alasan terutamanya ya untuk mencari keselamatan saja Bang. Ada kehilafan, ada kekeliruan agama sebelumnya. Menurut abang nih, secara logika sehat. Ada Bang. Bisa saya tahu, teman-teman tahu? Masalahnya yang pertama itu masalah pendeta itu, gembala yang bikin masalah. Jadi itu sampai keluarga di sana di kampung sudah mau lagi karena keluarga dari saya kurang dua yang tidak masuk Islam, saya dengan ada kakak yang kedua perempuan. Kalau selain itu keluarga dari bapak mama semua sudah mualaf. Jadi karena faktor oknum pendeta, bukan karena ajaran Pantai Costa yang keliru menurut abang? Tidak, dari gembalanya pendetanya. Tapi kalau menurut abang saya ini, ajaran Kristen itu menyembah kepada Yesus itu betul, itu nggak salah.
Kalau saya bang, terus terang sudah 5 tahun tidak masuk ibadah. Oh gitu ya. Iya, sudah 5 tahun. Tidak pernah injang rumah ibadah. Mulai dari kejadian itu. Mungkin boleh tahu kejadiannya apa kalau boleh tahu? Begini, bukannya bercerita ini, Iya kan? masalahnya Iya, silakan. dari pertama kan saya punya kakak yang paling tua, anaknya kan kerja di pastori sama pendeta dengan ibu pendeta. Jadi saya punya kemanakan ini kerja baru dia pakai sampai dapat anak. Itu yang jadi kecewa kepada keluarga. Baru mereka lari. Sampai itu guncang di kampung. Sampai di kampung itu bukan saja keluarga saya yang masuk Islam, banyak sudah kecewa dengan itu. Sampai kecewa sama pendeta itu, suami istri. Karena dia melakukan zina kepada keponakan saya sampai dapat anak laki-laki, sudah besar sekarang anak. Itu pelakunya siapa? Yang gembala Pak, pendeta. Pastornya. Waduh. Pendeta. Pendetanya melakukan persinahan dengan keluarga abang ini. Iya, kemanakan Pak. Kakak Jemaatnya itu punya anak. termasuk jemaatnya. Iya, jemaat kita. Saya punya kakak. Tapi bukan Iya. pemerkosaan, bukan. Bukan, memang dia pakai begitu, dia ancam sama saya punya kemanakan Bang. Oh, ponakannya diancam. Iya. Alhamdulillah itu anak maupun tidak jelas sudah SMP sekarang. Saya punya kakak yang tua yang piara. Oh, iya. Oh, anaknya sang pendeta ini sudah SMP. Sudah Pak, sudah disunat juga Pak. Oh, laki-laki. Iya, sudah disunat juga. Kakak langsung kasih masuk Islam juga karena kakak kan sudah Islam, sudah mualaf juga perempuan. Jadi yang belum sah mualaf ini kurang saya dengan kedua dari saya yang perempuan. Kalau kita 4 bersaudara, cuma saya sendiri laki-laki Bang. Oh, gitu. Iya. Ya, sekarang pastor itu masih di Sudah- ini. Sudah ndak ada Bang, sudah lari, ndak tahu kalau kemana. Kan pastorinya kita keluarga bakar kan semua. Dibakar, pokoknya kurang baju di badan mereka lari. Semua peralatan semua di gereja itu saya bakar semua. Kita keluarga bakar. Dari situ sampai guncang itu. Sampai itu saya dialog dengan pendeta-pendeta di sana, mulai dari Gemim sampai Advent itu saya dialog di sana. Waktu 40 hari mama saya itu sampai kejadian di situ sampai kacau, sampai saya bakar itu pastori itu. Iya. Itu kan kejadian itu 98 Bang. Oh, 98. Lagi panas-panasnya saat itu memang. Iya, pas mau dekat Natal itu Bang. Saya bakar itu dengan keluarga itu. Kalau memang tidak baku jauh gereja, sampai gereja yang terbakar itu Bang. Ya bakar. Mulai dari situ guncang di kampung sampai ya kalau mau dihitung-hitung dalam satu gereja, kan di dalam kampung saya itu ada 5 gereja. Jadi mungkin dalam satu tempat ibadah itu paling tinggi 10 orang Bang. Karena lain sudah berpihak di Islam. Kecewa. Begitu. Iya. Oke. Yang pada intinya kemudian ini termasuk mengecewakan. Saya juga termasuk jadi kecewa mendengar ini. Iya Bang. Karena hampir setiap saya berdebat, ketika hujatan dan hinaan itu dilontarkan kepada umat Islam, ya selalu tuduhannya Islam itu ajaran yang negatif lah, ya negatif. Iya, saya pernah Bang, saya masuk di debat ini sama debat apa ini? Yang dari Kristen itu. Saya masuk di situ kan, dia kaget sama saya. Baru dia lempar saya gara-gara saya tanya itu kan. Masalah nabi-nabi itu baru saya kan masalahnya dia sudah ini di masalah cantum di Al-Qur'an itu kan.
Sama juga dengan di Alkitab. Jadi kalau umpamanya kalau orang mau ikuti, alhamdulillah. Kalau tidak mau diikuti kan dosa. Kalau namanya sudah tercantum itu barang tidak bagus, tidak mungkin kan kita ikut kan. Iya, Jadi betul. saya kasih balik sama dia. Saya kasih balik dalam isi Alkitab itu. Baru dia marah sama saya, dia lempar. Begitu. Iya, mungkin pastornya mempraktekkan apa yang tertulis di Bible kali Bang. Mungkin. Iya. 100% itu memang begitu, Bang. Ah, itu dia makanya. Jadi Abang Marcelino mulai sekarang kalau nyebut Bible itu jangan Alkitab, karena itu bukan Alkitab, Bang. Iya. Bible itu surat kabar dari Eropa itu, Bang. Iya, iya. Tidak layak disebut Alkitab, karena Alkitab itu adalah kitab nabi-nabi. Sedangkan Lukas bukan nabi, Paulus bukan nabi, kan gitu ya. Jadi tidak layak catatan karangan mereka itu disebut Alkitab. Layaknya Bible aja atau Biblos. Iya. Iya, Bang. Oke. Jadi terjawab sudah ya. Dan saya katakan saya termasuk kecewa gitu loh. Karena selama ini orang Kristen kalau berdebat dengan kita itu, mereka itu orang suci, anak-anak Tuhan, penuh Roh Kudus. Tapi ternyata justru pastornya yang melakukan pencabulan itu membuat saya juga jadi kecewa gitu loh. Ada Artinya- yang masuk, ada masuk sama saya, Bang. Dia bilang, hati-hati Bang Marcelino, pakai akun lain, nantinya ada orang lapor. Saya cuma jawab sama dia di TikTok, terserah kalau mau lapor tidak apa-apa. Pakai saya sampai akun. Saya tidak pernah mau ganti akun, karena saya itu meluruskan bukan mau cari apa. Karena Betul, orang jangan semua takut, manusia- Bang. Iya, karena semua orang manusia ini cuma cari keselamatan saja. Siapa Betul. yang manusia tidak ada dosa, semua ada dosa. Iya. Cuma kalau begini saya tidak mau. Saya follow begitu, kalau begitu Bang ya. Saya follow akunnya Abang. Tolong di ACC lagi Bang. Nanti kalau ada apa terkait dengan ancaman-ancaman Abang, saya bukan di belakang Abang, saya di depan. Oke Bang? Ya, oke, siap, Apalagi Bang. kita sama-sama Sulawesi kita kan. Iya, Bang. Gampangnya itu. 98 itu saya sampai merambah ke situ Bang. 98 sampai tahun 2000 di tempat Abang tuh. Saya dengan teman-teman pasukan dari tablik, ya jamaah tablik itu merongsok sampai ke tempatnya Abang itu. Kan saya jarang di kampung, Bang. Saya kan bawa mobil ekspedisi lain Makassar, Manado, lain kali ke Palu, Manado, sampai Balikpapan. Cuma ini kan so istirahat. Calon istri so nggak kasih, jadi kerja di bagian ini, dekorasi. Iya, Masya Allah. Kalau ke Makassar berkabar Bang ya, kita ketemu di Makassar Insya ya. Allah, Bang. Iya, insya Allah, Bang. Oke. Terkait yang tadi biaya sunatnya, insya Allah kami bantu. Nanti mohon supaya nomor kontaknya Abang bisa sampai ke kita di sini, ya Bang ya. Bang, siap. Iya, siap. Ya, dan segera untuk kami selesaikan sertifikatnya karena itu penting. Bang Marcelino harus betul-betul punya KTP Islam, ya. Iya, Bang. Harus siap, Bang. berganti karena ini sudah melakukan kesaksian depan umum, wajib menjadi Islam supaya Bang Marcelino itu dibela oleh umat Islam dengan bukti bahwa Bang Marcelino itu adalah bagian dari umat Islam. Iya, Kalau Bang. KTP masih Kristen, kami gerakannya nggak luas. Tapi kalau Bang Marcelino sudah KTP Islam, tak ada yang bisa mengganggu Abang. Iya. Insya Allah. Itu sudah musyawarah tadi dengan keluarga bahwa mau diganti 1 kali. Ya, Jadi betul. jadi acara sunatan dengan itu semua, dengan mau ganti KTP 1 kali tanggal 22 insya Allah kalau tidak ada halangan. Tanggal 22 bulan September, Bang. September. Iya, pas Oke. saya punya hari ulang tahun itu, Bang. Genap 43. Baik, keren. Masya Allah. Oke lah kalau gitu mungkin dari teman-teman yang lain. Yang pada intinya Bang Marcelino yang tadinya kuat, insya Allah semakin kuat. Amin. Karena masuk ke dalam barisan orang-orang benar, bukan barisan orang-orang cupu lagi, manusia palsu ya. Iya, Bang. Mulut manis tapi kelakuan kemana-mana. Cukup 1 istri tapi si Uco tidak pernah puasa, kemana-mana cari lubang, gitu ya. Ya, saya kembalikan kepada teman-teman yang lain. Makasih Bang Marcelino, tolong di ACC permintaan pertemanan saya Bang. Iya, Bang. Siap. Oke, sip. Lanjut. Sedikit himbauan Bang Juman, nanti kalau ada ancaman kita siap gerak. Iya, baik.
Masya Allah. Ya buat Bang Marcelino, saya mau alap juga. Ya, Mbak. Saya berdoa semoga Bang Marcelino semakin istiqomah, semangat. Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi Bang Predika diucapin dulu Bang Marcelino ini sudah bersahadat. iya, dari tadi ini ya, dari tadi ada teman kita yang dari Kristen mengikrarkan syahadat, yang artinya beliau sudah menyatakan masuk Islam secara kafah gitu, Bang. Bagus. Karena ditanyakan ke saya, oke, itu saya pikir luar biasa dalam arti begini ya, itu kan hak pribadi masing-masing. Hanya memang ketika dia mengimani atau menjadi Muslim, ya silakan baik-baik di sana dan tidak perlu semacam buat penyerangan kepada agama dia sebelumnya, karena itu tidak baik dan tidak cocok di dalam kenegaraan kita ini. Saya kira itu saja ya. Kalau dialog diskusi boleh, gitu ya. Oke, ya, karena bagaimanapun semua orang yang ada di agama masing-masing, mereka ketika ada di situ mereka sangat-sangat mempercayai apa yang mereka sudah pegang itu. Ya, sehingga ketika ada perdebatan, penyerangan dan segala macam, saya kira itu bukanlah sebagai substansi, tapi itu memperkeruh, ya. Tapi kalau kita misalnya dialog hari ini bisa lagi, ya tidak apa-apa. Siapa tahu mungkin Bang Marcelino juga menyampaikan keraguan iman Kristennya, boleh juga. Mungkin nanti diperdalam Bang Zuma, oh itu karena itu begini, lalu saya buat sanggahan. Boleh juga Bang Marcelino. Oke, terima kasih. Ya, barangkali langsung masuk ke diskusi, Bang ya. Temanya kira-kira apa yang Abang inginkan dengan Gerunda? Oh iya, kalau saya saya dengan Bang Zuma mana-mana aja. Kalau saya mah mungkin dibuatkan tema atau apa. Kalau boleh begini, hanya untuk pemantik saja supaya enak diskusi kita. Bang Marcelino boleh mengungkapkan keraguan iman Kristennya apa? Tidak ada Bang, saya ragu, tidak ada. Cuma saya ini cuma cari keselamatan saja. Tiap manusia itu kan semua itu agama sama, cuma kan kita cari keselamatan masing-masing. Oke. Tapi percaya di Kristen juga ada keselamatan ya, karena dari pernyataan ada keselamatan masing-masing. Iya. Oh ada, oh ya, oke. Kalau memang ada ya sudah, tidak apa-apa. Ini dari pihaknya Bang Marcelino mungkin ada 2 jalan lalu atau ada berapa jalan lalu pilih jalan inilah. Oke, itu saya bisa maklumi. Makasih Bang. Oke, baik teman-teman sekalian, kita mendengarkan tadi saudara Marcelino menyatakan tidak ada yang kemudian ini ya di agama sebelumnya, hanya saja beliau itu ingin mencari jalan keselamatan. Saya ingin menguraikan seperti ini. Beliau meninggalkan agama Kristen itu baru beberapa menit yang lalu. Artinya ibarat seorang yang mabuk alkohol, rasa-rasa alkoholnya itu masih ada di dalam dirinya. Apa sebabnya? Karena Al-Quran menerasikan di dalam surah An-Nisa ayat 120, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Iblis itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Jadi menurut ayat suci Al-Quran ini, di luar Islam itu nggak ada keselamatan. Lagi pula di Al-Quran juga diterangkan, wa iyyadu'una illa syaitanan marida. Yang orang kafir sembah itu adalah iblis yang terkutuk. Iblis yang durhaka. Nah, mengawali diskusi kita, saya mengharap adanya dari Kristen ini untuk menjelaskan kepada saya khususnya yang sudah bertahun kemudian berkecimpung dunia apologet, ingin mendengarkan apa sebabnya Tuhan yang Anda sembah itu disebut terkutuk. Karena sesuatu yang terkutuk itu ya sifatnya negatif, apapun itu. Dengan kata lain,
bagaimana mungkin ada keselamatan ketika yang disembah itu makhluk terkutuk? Sementara Galatia 3 nomor 13, yang Anda sembah itu dikatakan makhluk terkutuk di atas tiang. Bagaimana bisa ada keselamatan? Sembahannya aja terkutuk. Bagaimana yang menyembah? Nah, seperti itu dasarnya. Silakan. Iya. Sorry Bang Zuma, sorry. Saya tidak dengar semua. Mohon maaf dulu. Boleh dibuat simpulannya saja. Kesimpulannya, bagaimana mungkin ada keselamatan kalau yang disembah saja itu terkutuk, sedangkan sembahan yang benar itu menurut para nabi wajib hukumnya maha suci, wajib hukumnya maha tinggi, tidak bercacat, tidak ternoda. Nah, sedangkan yang Kristen sembah ini adalah makhluk terkutuk yang digantung di atas pohon. Nah, ini dia. Makanya saya bertanya, bagaimana mungkin ada keselamatan kepada orang yang menyembah makhluk terkutuk? Yang disembahnya saja terkutuk, bagaimana yang menyembahnya? Dan benar saja, Yesus banyak mengutuk orang-orang yang menjadikan penyaliban atau pembunuhan para nabi itu sebagai sesuatu yang baik. Itu bisa dibaca di Matius 23. Jadi kesimpulannya, bagaimana bisa mendapatkan keselamatan kalau sembahannya saja makhluk terkutuk? Demikian. Ya, memang saya kira itu adalah pandangan yang umum ya, pandangan yang umum. Bagaimana kita bisa menyembah atau menjadikan seseorang atau sesosok sebagai juru selamat sementara dia pun adalah yang terkutuk ya. Ya, jelasnya itu adalah Yesus yang kita sebut, yang mungkin beberapa kali dikutip-kutip dari Galatia pasal yang ketiga itu. Nah, memang itulah uniknya iman Kristen. Paulus pernah mengatakan itu memang itu sebagai sebuah hal yang mungkin disebut memalukan ya, di hadapan dunia itu memalukan karena bagaimana ya, seperti penjelasan Bang Juma itu. Tetapi begini, keunikan Kristen, saya hanya minta 3 menit ya, kalau agak panjang nanti mungkin boleh dipahami saja. Jadi gini, di dalam konsep keimanan keselamatan Kristen itu jelas manusia itu diciptakan tanpa dosa. Nah, lalu jelasnya manusia itu pun jatuh ke dalam dosa oleh karena pilihannya sendiri. Tetapi Allah tetap mengasihi manusia itu. Maka bagaimana manusia dapat diselamatkan? Karena keadilan, kesucian, kekudusan Allah itu berjalan berimbang. Allah boleh adil, tetapi juga dia mengasihi. Keadilannya menuntut penghukuman kepada manusia yang berdosa. Tetapi kasihnya menyatakan bahwa ia ingin menyelamatkan manusia. Maka bagaimana caranya ia bisa menyelamatkan manusia yang sementara manusia ada di dalam lubang dosa itu? Ya, mereka harus dihukum. Nah, lalu bagaimana caranya? Itu adalah sebuah inisiatif Allah, dan itulah yang seringkali berulang kali menjadi pesan Alkitab, khususnya dalam Kejadian pasal yang ketiga dan selanjutnya itu, bahwa Allah ingin menyelamatkan. Tapi bagaimana bisa menyelamatkan? Oleh karena itu, ternyata muncul di sana idenya, yang kami sebutkan itu sebagai proto-evangelium, bahwa ternyata sudah ada berita awal soal kabar baik itu, di mana ternyata nanti akan ada kekalahan dari iblis itu yang oleh keturunan perempuan itu. Memang keturunan perempuan itu seringkali dikutip dan dipertegas, dikembangkan konsepnya, dan akhirnya itu adalah keturunan Maria, itulah Yesus. Nah, lalu Yesus sebagai manusia yang datang, yang saya sebut praeksistensinya itu adalah Allah. Nah, lalu dia harus menjadi manusia. Tujuannya apa? Untuk memenuhi keadilan Allah tadi. Allah itu adil, harus ada penghukuman. Tetapi siapa yang bisa dihukum? Kalau manusia dihukum selesai neraka. Tetapi siapa yang harus bisa ini? Itulah manusia suci. Itulah Yesus. Dia dihukum tetapi tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada dosa di dalam dirinya. Maka dia harus dihukum. Maka dia mati. Tetapi dia tidak ada dosanya. Lalu dosa siapa? Ya, kenapa dia terhukum? Itulah yang kami sebut sebagai dia sebagai pengganti. Dia sebagai pengganti mati menggantikan orang-orang yang ditebus itu. Jelas tidak ada dosanya. Tapi dia dijadikan sebagai berdosa. Sebagai yang terhukum. Sebagai yang terkutuk. Tapi tidak ada dosanya.
Maka disitulah kejelasannya memang dia dipersiapkan oleh Allah dan melalui dialah keselamatan itu boleh terjadi. Jadi kalau Yesus itu mati tersalib, ya memang karena itulah cara satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia. Tapi jelas Yesus itu bagian kitab manapun dan mungkin di luar Alkitab mengakui Yesus itu tanpa salah, tanpa dosa. Dia suci. Nah, jika begitu, kenapa dia mati? Bukan karena dosanya. Nah, lalu untuk apa dia mati? Untuk menjadi pengganti, menjadi tebusan, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena bagi kami, iman Kristen dalam Alkitab, keselamatan itu tidak diberikan Allah secara, meskipun dia adalah yang maha kudus, maha adil, maha kuasa, berdaulat, lalu dia melanggar kekudusannya sendiri. Tidak mungkin. Meskipun dia kasih, meskipun dia adil, tapi dia tabrak kekudusannya, tidak mungkin. Maka berjalanlah semua itu beriringan. Keadilan jatuh harus kepada manusia suci, menanggung akibat dosa itu, lalu dia mati. Nah, lalu akhirnya yang percaya kepadanya diselamatkan. Itu dulu mungkin, Bang. Ya, jadi sangat menarik ya. Konsep yang dibangun kemudian oleh gereja, oleh Kristen, untuk menutup-nutupi keterkutukan sembahannya dengan pola bahwa justru itu adalah keselamatan. Dan mengaitkan fitnahan-fitnahan kemudian. Fitnah kepada Nabi Adam lah, fitnah kepada siapa-siapa, semua manusia difitnah sudah bawa dosa lah, segala macam. Ini konyol, Bang. Konyol. Karena apapun ceritanya, pada kesimpulan akhirnya Kristen menyembah makhluk terkutuk. Gak ada cerita lain. Yang disembah adalah makhluk terkutuk. Mana pola keselamatan penyembahan terhadap manusia? Sudah gitu terkutuk lagi. Kalau dibumbuhi untuk nebus dosa, itu kan dogma, itu doktrin. Dan itu tidak diloloskan kemudian dalam pengajaran para nabi. Bahkan Tuhan tidak akan pernah menyelamatkan orang yang bersalah dan mengorbankan orang yang benar. Coba Anda baca dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Tidak ada pembenaran. Orang benar disalahkan, orang salah dibenarkan. Itu nggak ada. Itu konsep yang baru dibangun dari paganisme. Lahirnya sinkretisme mengkawinkan ajaran tauhid Yahudi dengan ajaran paganisme Romawi Yunani. Lahirlah konsep itu. Nah, sekarang permasalahannya adalah di zaman modernisasi saat sekarang ini, ketika kita berbicara mengenai keselamatan, mana bisa selamat kalau yang disembah saja terkutuk? Tuhan itu maha suci. Ini kok malah terkutuk? Coba Anda baca pelan-pelan di Galatia 13 itu. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk katara. Dalam bahasa Yunani. Di mana ceritanya ada keselamatan melalui kutuk? Sementara orang yang dikutuk itu tempatnya di neraka. Jadi yang di atas salib, yang digantung di atas salib ini pasti bukan Tuhannya Kristen, tapi dia adalah manusia. Nanti kemudian dikatakan, oh itu adalah Tuhan kami dalam rupa manusia. Oke, manusianya mutlak wajib masuk ke dalam neraka. Karena dia manusia. Sisi kemanusiaannya yang ke neraka wajib. Kenapa? Karena dia makhluk terkutuk yang menanggung semua dosa-dosa di atas muka bumi ini. Tak ada pertobatan. Tak ada pertobatan. Kapan manusia yang terkutuk itu bertobat? Tak ada. Aku menanggung semua dosa manusia. Oke, jadi semua dosa manusia ada di pundakmu. Ya. Terus pernah enggak kamu bertaubat dengan dosa-dosa yang ada di atas pundakmu itu? Tak pernah. Kemana perginya pelaku kejahatan yang menanggung semua kejahatan orang? Kemana perginya? Ya neraka. Berarti celakalah orang yang menyembah penghuni neraka. Kan gitu poinnya. Yesus yang Anda sebut di atas tiang mati, terkutuk. Kemana perginya? Ya neraka dong. Masa ke surga? Jadi kalau Tuhan Anda saja ke neraka, sembahan Anda saja ke neraka, bagaimana dengan Anda? Silakan. Ya. Baik, oke, ada beberapa poin yang saya bisa tangkap ya. Pertama, Bang Juma menyampaikan bahwa kekristenan menutup-nutupi apa ini tadi ya, keterkutukan Yesus. Tidak.
kami jelas berita salib itu jelas, bahkan dipampangkan itu maupun di berbagai tempat dengan lambang salib itu, oke? Kami tidak menutup-nutupi, itu yang pertama. Kedua, seolah-olah kami menuduh Adam dan Hawa dan para nabi yang lain, apa tadi istilahnya itu ya, tidak terlalu jelas. Tetapi maksud saya begini, kami tidak tutup-tutupi dan kami tidak memberikan sebuah stigmatisasi tertentu kepada orang-orang yang atau nabi atau siapa orang-orang dulu, enggak. Nah, tapi kembali sekarang. Begini, jelas kalau Bang Zuma bisa membuktikan kepada kita hari ini, pertama, dosanya Yesus, ya, dosanya Yesus, dan akhirnya diafirmasi oleh orang-orang sezamannya, ya, coba nanti dibuktikan itu dengan teks begitu. Nah, lalu berikutnya, coba tunjukkan kepada kami ketika dia mati sebagai yang terkutuk, lalu dia ada di neraka dan di neraka sampai sekarang, dan kami memuja, menyembah, mentuhankan orang yang ada di neraka sekarang. Coba buktikan dalil itu. Lalu keempat, terakhir, Bang Zuma masih tetap berkata bahwa kami ini adalah mungkin ada tadi disebut sinkritisme atau mungkin mengambil beberapa paham-paham kepercayaan pagan. Tolong itu dibuktikan di kalangan para rasul-rasul, di mana mereka mengutip atau memasukkan keyakinan kepercayaan pagan. Nah, lalu Anda berani bernarasi berkesimpulan itu. Oke, itu saja dulu. Makasih. Oke, baik. Dengarkan baik-baik ya. Anda mengatakan Yesus tidak punya dosa. Berarti yang digantung di atas pohon secara terkutuk ini bukan Yesus dong. Karena yang digantung terkutuk itu hanya orang terkutuk. Orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Coba Anda baca Ulangan 21. Yang digantung itu adalah orang yang melakukan perbuatan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Maka dilanjutkan di data nomor 23, maka orang yang dihukum terkutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon, dan jangan sampai menyentuh tanah yang diberikan oleh Tuhanmu kepada nenek moyangmu sebagai warisan. Nah, sekarang Anda bertanya, tunjukkan Bang Zuma, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus? Kalau begitu, tidak ada dosa Yesus, berarti bukan dia yang digantung. Kalau bukan dia yang digantung, berarti Anda salah sembah. Sekali lagi Anda menguatkan bahwasanya yang disalib itu adalah orang terkutuk dan bukan Yesus yang adalah anak Maria. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mana buktinya kemudian bahwa orang Kristen ini atau apapun yang Anda sanggakan terhadap pernyataan saya? Coba Anda lihat di Matius 5. Matius 5 nomor 19. Apa kata Yesus? Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah. Tempat terendah ini, itu sebenarnya dalam bahasa Yunaninya, bahasa Yunani itu dikatakan sebagai kata alskesos. Artinya apa? Terhina. Terhina itu artinya apa? Neraka. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Matius 5 nomor 19. Tolong pendalaman materi supaya kita diskusinya apik, bagus. Kemudian dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah menghapuskan hukum-hukum Tuhan. Kemana perginya orang yang menghapus hukum Tuhan? Menurut Yesus, Matius 5, ke neraka. Udah selesai kan? Kalau yang Anda sembah saja ke neraka, bagaimana Anda yang menyembahnya? Demikian. Oke, baik Bang Zuma. Saya kira belum memberikan sebuah pernyataan yang tegas ya. Tunjukkan dalil ayatnya Yesus itu ke neraka. Oke. Nah, ya Anda hanya mau mencoba, mau menyatakan seolah-olah menggabungkan pendapat saya atau mengikuti pendapat saya, pendapat atau teologi Kristen, begitulah ya. Kalau Yesus itu terkutuk, berarti dia masuk ke neraka. Oke, itu tidak ada dalil Alkitab. Mungkin lebih baik harusnya bertanya ya, kenapa Yesus mati? Untuk apa? Oke ya. Nah begini, dari
semua baik pernyataan ayat yang pertama tadi kita singgung dalam Galatia pasal yang ketiga itu kan cukup jelas ya. Jadi disebut di situ Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jelas ya. Jadi Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi siapa yang menebus, lalu siapa yang ditebus? Berarti yang menebus itu tak berdosa, yang ditebus itu berdosa. Itulah kita manusia. Nah, jadi dia menjadi penebus. Ya, nah karena dia menjadi penebus maka dia adalah yang suci, kudus. Jadi dia tidak ada dosa. Memang dijadikan dia terkutuk dengan jalan apa? Di dalam Yesaya pasal 53 disebutkan dosa kitalah dan kejahatan kitalah yang ditanggungnya. Jadi percaya atau tidak, terima atau tidak, dan memang ini keunikan teologi Kristen, ya, yaitu bahwa ada yang disebut dengan konsep pengganti. Karena manusia, semua manusia, mau siapapun, mau Adam, mau Daud, mau Nabi, apapun itu, semua yang dituliskan di dalam Alkitab itu tidak ada yang tidak berdosa. Maka kalau tidak ada yang tidak berdosa, siapakah yang dapat menjadi penebus? Sementara penebus itu harus suci. Maka Yesus datang sebagai yang suci. Ya, di dalam Lukas pasal yang pertama itu sangat jelas dinyatakan dia sebagai yang kudus. Jadi tidak ada dosanya. Sampai akhir hidupnya pun tidak terbukti dia sebagai seorang yang berdosa secara Taurat itu. Nah, jika demikian, kenapa dia mati? Maka kematiannya bukan karena dosanya, tetapi karena kepada dia ditanggungkan dosa-dosa manusia. Oke, itu yang pertama. Lalu yang terakhir, Bang Zuma, yang tadi sempat dinarasikan. Matius pasal yang kelima ayat 17, 18, 19. Jangan lupa, Bang, ya, apa yang dinyatakan oleh Yesus itu jangan ditiadakan. Betul, itu sudah betul. Ya, moga-moga Bang Zuma itu percaya soal teks itu, ya, soal percaya. Nah, tetapi begini, jangan gantung pembacaannya, Bang. Jangan gantung pembacaannya. Yuk, kita masuk ke teks itu. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17. Saya akan baca ya. Demikian, Matius 5 ayat yang ke-17. Sorry. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Oke? Nah, jadi Yesus datang bukan untuk meniadakan, tetapi Yesus datang untuk apa? Melainkan untuk menggenapinya. Jadi kata digenapi itu sudah sangat jelas memberikan pengertian bahwa bentuk-bentuk yang ada dalam perjanjian lama itu, di dalam semua itu, entah bentuk perintah, entah bentuk-bentuk hukum, entah bentuk apapun itu, ada di dalamnya itu beberapa yang kita sebutkan bahwa itu telah digenapi. Jadi digenapi. Nah, lalu kalau baca nanti di pernyataan Paulus, ya, memang digenapi. Digenapi itu kata Paulus, bukan Paulus sebenarnya yang suruh membatalkan. Paulus membatalkan hukum Taurat, itu kan tuduhan. Yang membatalkan itu Yesus dengan kematiannya. Apa itu? Kutuk hukum Taurat tadi. Jadi kutuknya itu sudah digenapi. Jadi tidak ada kutuk lagi di dalam Roma pasal yang ke-8. Kutuknya Taurat itu sudah diambil, sudah digenapi melalui kedatangannya. Yesus sudah datang dan dia sudah mati dan bangkit dan naik ke surga. Jadi sudah berlaku, sudah selesai kedatangan itu. Berarti sudah ada yang digenapi. Jadi bukan berarti kami seolah-olah merombak perjanjian lama, tidak lagi ikut perjanjian lama, tidak. Tapi kedatangan Yesus, dan dia sudah datang, dia sudah mati, dia sudah bangkit, sudah naik ke surga. Itu sudah final melalui semua peristiwa itu. Ada yang sudah digenapi, yaitu menggenapi kutuk hukum Taurat itu. Kira-kira begitu, Bang. Iya, terima kasih ya. Anda menarasikan konsep agama dari Eropa ya. Itu tidak ada hubungannya dengan ajaran Yesus. Dan saya langsung ini dulu. Yang mana yang Anda tuduhkan agamanya orang Eropa? Coba dulu. Ya, agama Anda ini sekarang. Agama Eropa iya. Mana itu? Agama Coba yang mana? Anda anut sekarang ini kan bukan agama Yahudi kan? Yang mana? Enggak, saya tanya dulu. Yahudi atau Kristen agama orang Yahudi? Kristen. Oh, jadi Namanya orang juga Yahudi. pengikut Kristus. Jadi orang Yahudi itu agamanya Kristen. Loh, siapa yang bilang Yahudi Enggak, Kristen? makanya saya tanya. Kan hanya ada dua nih. Agama Yahudi dan agama Kristen. Agama Kristen ini dari Yahudi kah?
Loh, agama Yahudi masih tetap agama Yahudi, Bang. Bagus, udah selesai. Berarti kan dari Eropa agama Anda itu. Kalau lokasinya Iyalah, dari akui aja Eropa, Bang, nggak ini usah nggak ada gengsi masalah. Bang, nggak usah gengsi Tapi- Bang. Kristen Enggak, itu agama orang Eropa. Begini, Bang. Nggak usah Kalau Anda bisa gengsi. buktikan, Yesus enggak. itu Yahudi atau Kristen Bang? Kalau Bang Aku tanya dulu, Zuma Yesus itu Yahudi atau Kristen? Yahudi Ya, gimana? mau bagus. disebut Udah Kristen? selesai. Masa Yesus pengikut Sudah Yesus? selesai. Nah, oke. Jadi nggak usah Abang- Anda permasalahkan itu. Nah. Telan aja pil pahit itu Abang duduk. bahwa Abang agama duduk. itu Bilang- Yesus Yahudi kan, bukan Kristen kan Yesus itu? Tidak mungkin Yesus Kristen karena pengertian nggak mungkin. kata Kristen itu pengikut Anda Kristus, sudah masa menjawabnya. Kristen itu- Anda Dengar, sudah Bang. menjawabnya. Oke, sudah, Yesus sudah. nggak mungkin Kristen, iya kan? Sudah. Berarti Silakan Kristen ini deklarasi, dari setelah itu Barat. saya sambung. Udahlah Bang, Yuk. udah. Ya kita masuk ke tema. Oke. Nah, sekarang Belum Oke. kan? Oke. Saya hanya mengatakan agama Ya. yang Anda jelaskan beberapa menit itu adalah konsep ajaran Barat, Eropa. Ini kita masuk ke dalam ajaran Yesus supaya Anda sadari itu. Di dalam ajaran Yesus tidak ada sedikit pun Adam mewariskan dosa. Catat itu baik-baik. Nanti Anda boleh bantah. Yesus punya ajaran Adam tidak mewariskan dosa. Yesus tidak punya ajaran Taurat itu adalah kutuk. Yesus tidak punya ajaran menggenapi hukum Tuhan itu dengan mati. Yesus tidak pernah mengajarkan menghapus dosa dengan melakukan dosa. Ingat, tidak ada dosa yang dihapuskan dengan melakukan dosa. Tidak ada dosa dihapuskan dengan melakukan kutukan. Catat itu dulu baik-baik. Supaya Anda sadar bahwa agama Anda itu adalah sinkretisme. Penggabungan antara agama Tuhan dengan agama manusia. Itulah agama Anda. Anda boleh lirik di dalam Yehezkiel 18. Ingat, Yesus membaca kitab-kitab perjanjian lama. Bukan kitabnya orang Kristen yang Yesus baca. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya. Yesus orang benar. Bagaimana mungkin orang benar menanggung dosa-dosa para pelaknat? Gak mungkin. oke. Oh, sabar dulu. Dari awal Anda belum menjawab apa-apa. Cuma nyerocos saja. Jadi Yesus itu orang benar. Kristen itu orang fasik. Saya ulang. Kristen itu orang fasik. Yesus itu orang benar. Bagaimana mungkin Yesus menanggung dosa-dosa orang fasik? Itu mustahil terjadi. Orang Roma itu penyembah-penyembah pagan. Yesus penyembah Tuhan yang betul. Bagaimana mungkin penyembah Tuhan yang betul menjadi tumbal sesajen untuk penyembah-penyembah pagan? Coba Anda pakai otak Anda itu sekali-kali. Makanya Kristen itu diusung dengan konsep dosa-dosa Kristen dihapuskan dengan menjadikan manusia menjadi kutuk di atas tiang salib. Itu konsep dari mana, Bang? Sabar dulu. Belum. Oh, Itu lanjut, konsep dari mana? Saya uraikan kesimpulannya. Kristen agama dari Barat mengusung manusia terkutuk di atas muka bumi ini. Bernama Yesus, tapi bukan yang asli. Karena Yesus yang asli itu orang benar. Yesus yang asli itu penganut Taurat. Yesus yang asli itu orang Yahudi. Dia mengajarkan barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Matius 5 nomor 19. Itu ajaran Yesus. Ajaran yang Anda usung barusan itu adalah bukan ajaran Yesus. Itu ajaran Barat, paganisme yang menghapuskan dosa-dosa mereka orang-orang fasik ini dengan menjadikan tumbal orang yang benar. Itu mustahil. Ingat, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang benar, jangan kau membunuh Yesus, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh anak Maria, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang yang bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang-orang Kristen. Selesai. Itu dalil, Bung. Oke, Ya? Bang. Nah, kembali kepada pertanyaan saya tadi, bagaimana ada keselamatan sementara yang Anda sembah adalah makhluk terkutuk? Silakan. Oke, Bang, oke ya. Oke, saya tidak tahu begini, Bang. Tidak apa-apa. Pertanyaan Anda itu bolak-balik lalu saya menjelaskan kemana-mana, tapi tidak apa-apa. Para pendengar kita ada. Tapi begini, Bang Zuma, kadang-kadang
Anda di satu sisi akan berbicara Yesus sebagai yang terkutuk. Di satu sisi Anda akan menyangkali Yesus itu sebagai pribadi yang terkutuk. Atau di satu sisi Anda membuktikan bahwa Yesus itu tadi punya dosa, punya salah. Tapi di satu sisi Anda menyatakan Yesus itu benar tanpa dosa. Nah, oke. Nah, lalu begini, sebelum saya jawab lah, harusnya di awal ini saya agak heran lihat Bang Zuma dan termasuk kawan-kawan itu begini. Masuk ke dalam Alkitab. Ya, masuk ke dalam Alkitab yang dipegang oleh orang Kristen. Nah, lalu kutip ayat tertentu, nah lalu buat konsep-konsep tertentu, nah lalu menganggap itulah yang benar tanpa melihat secara komprehensif. Oke? Sehingga akhirnya apa? Tabrak sana, tabrak sini, pegang ini, pegang sana. Kalau istilahnya itu seperti maling ya, mana yang perlu ambil, yang tidak perlu buang. Gitu loh. Nah, akhirnya apa? Kita trouble terus, padahal begini. Yang saya pakai, ayat yang saya pakai adalah bagian dari Alkitab yang juga dipakai oleh Bang Zuma. Saya tidak bawa kitab lain. Nah itu. Nah lalu yang berikutnya, saya tidak tahu, saya yakin apa Bang Zuma terhadap Alkitab lalu berani berargumentasi bahwa ini adalah benar. Berarti Bang Zuma di satu sisi di hati nurani mempercayai kebenaran Alkitab itu. Itu loh. Ya, kok berani seperti oh ini benar, Yesus itu begini. Oke, tapi oke itu urusan Anda, mungkin diam-diam renungi. Tapi balik lagi, nih Bang Zuma ya. Kalau balik lagi mau mengutip Matius tadi, Matius itu, Yesus itu bukan berarti kehadirannya membatalkan Taurat. Dia tidak membatalkan Taurat kehadirannya, nah lalu berhenti begitu saja. Justru di bagian Matius yang pasal yang ke-5, 7, 8 itu ya, itu sangat ya 5, 6, 7 maksud saya. Itu sangat tegas. Yesus justru menyatakan otoritas dari Perjanjian Lama. Ya, kamu telah mendengar, gitu ya. Kamu telah mendengar dari nenek moyangmu atau sebelumnya kamu telah mendengar. Yesus akui, hanya memang dia lebih berotoritas. Tetapi aku berkata kepadamu. Tetapi ada satu yang ditekankan dia, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya sebuah kesalahan harus dibalaskan secara sepadan. Maka dosa-dosa manusia yang tidak sanggup, yang tidak mampu mencapai standar moral Allah sebagaimana dinyatakan oleh hukum Allah, ketika mereka tidak sampai, maka kutuk itu ada. Kutuk hukum Taurat itu ada. Jangan nanti tanya lagi mana-mana. Oke, itu kita sudah bahas itu. Di ulangan pasal 28, 27 itu ada berkat, ada kutuk. Gitu ya. Itu berjalan bersamaan. Nah, jadi ada kutuknya Taurat itu. Nah, itu sudah digenapi. Nah, lalu kalau bilang lagi, Yesus tidak pernah menyatakan dirinya bahwa dia mati untuk itu. Yo, cok, kita buka dulu. Di dalam Markus itu, di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 45 itu jelas, Bang. Markus pasal 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kata tebusan itu dipakai dengan tegas, menjadi tebusan. Jadi dia mati, dia menyerahkan dirinya, memberikan nyawanya, itu ya, memberikan nyawanya sebagai tebusan, ya. Jadi jangan pikir Yesus itu mati secara tanpa berarti, atau malah Yesus bilang malah mungkin bilang Yesus itu mati karena kesalahannya. Enggak, mati sebagai tebusan. Jadi Yesus sadar kematiannya adalah untuk itu. Oke, saya kira itu aja. Tapi mungkin jawab dulu yang bagian-bagian awal itu, Bang Zuma. Ya, Anda belum menjawab terkait dengan bagaimana mungkin selamat sementara yang Anda sembah itu terkutuk. Sabar dulu. Oke, saya jawab dulu ya. Sabar. Waktu Anda masih ada nanti. Sabar dulu. Oh ya, sudah, oke. Iya, capek juga saya mendengarkan suara Anda, tapi isinya nggak ada. Anda berbicara mengenai komprehensif. Saya sudah jawab, Bang Zuma, cuma Anda aja bilang nggak jawab. Saya mau pamit dulu karena mau jemput ini. Ya, silakan Bang Marcelino, silakan, hati-hati di jalan. Oke. Selamat Bang Marcelino, ayo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda berbicara mengenai komprehensif. Di agama Anda itu nggak pakai itu. Agama itu doktrin, agama Anda itu dogma. Kalau berbicara komprehensif, berarti dia harus menyeluruh. Dan pada intinya, itu semua cakupan item-item kekristenan itu wajib hukumnya ditelaah, teliti, baru kemudian dijadikan sebagai patokan hukum. Itu dulu.
Tapi di Kristen itu tak ada, komprehensif itu nggak dipakai, Bung. Jangan Anda pakai bahasa-bahasa ilmiah yang justru akan menabrak dogma. Dogma itu tidak pakai teliti, menyeluruh, luas, meliputi. Itu nggak ada dalam dogma. Yang namanya dogma itu ya pembodohan, pentululan manusia. Itu dogma namanya. Tai ayam didogmakan itu adalah coklat, jadi coklat dia. Itu dogma. Itu tidak pakai ilmu komprehensif. Itu agama Anda. Nah sekarang, masuk ke dalam tema. Anda mengatakan saya kadang-kadang menggunakan Yesus itu tidak terkutuk. Kadang-kadang menggunakan Yesus itu terkutuk. Kenapa bisa Bang Suma seperti itu? Karena orang Kristen itu menggabungkan antara Yesus asli dan Yesus palsu. Oke, Yesus, sabar dulu Bang. Yesus palsu dan Yesus asli, mana? Yesus asli itu yang mengajarkan hukum Taurat adalah kunci keselamatan. Yesus palsu yang mengajarkan hukum Taurat itu adalah kutuk. Sabar dulu. Anda tinggal mencatat poin-poin saya. Tidak, sabar. Anda menuduh melalui ajaran bisikan makhluk halus yang ngaku Yesus. Akulah Yesus yang kau niaya. Itu makhluk yang membisikkan Paulus konsep Kristen. Paham itu dulu. Yesus yang makhluk halus yang datang kepada Paulus, yang membisikkan 13 kitab kepada Paulus sehingga lahirlah agama Kristen. Ulangan 27, justru orang yang tidak melakukan hukum Taurat yang terkutuk, bukan Tauratnya yang terkutuk. Melanggar undang-undang, melanggar rambu-rambu lalu lintas, yang melanggar bukan rambunya tapi orangnya, bukan undang-undangnya yang melanggar, tapi orang yang melanggar undang-undang itu yang terkutuk. Bukan hukum Tauratnya yang terkutuk, tapi yang terkutuk adalah orang yang melanggar hukum Taurat. Orang yang tergantung di pohon, membatalkan segala hukum Taurat berdasarkan bisikannya di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus yang asli di atas pohon katanya, Yesus telah membatalkan segala hukum Taurat dan beserta semua perintah yang ada di dalamnya. Ini bukti bahwa yang di atas tiang salib ini wajib hukumnya mendekam di neraka jahanam. Wajib. Kenapa? Dia membatalkan hukum-hukum Tuhan. Kata siapa dia wajib dalam neraka? Kata Yesus asli. Di mana Yesus asli mengatakan itu? Matius 5 nomor 19. Barang siapa itu tidak mengenal. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, apalagi membatalkan semuanya, lalu mengajarkan kepada orang barat. Sabar dulu Bang, sabar dulu. Sabar dulu Bang. Tetap Anda yang bicara, Bang Juma yang bicara, tapi tolong dijelaskan. Matius pasal yang kelima ayat 17 itu Yesus datang untuk menggenapi. Apa yang digenapi? Coba Abang jelaskan dulu. Mumpung Abang ayat itu di situ. Anda cukup baca Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu aku mengasihi Bapa, berarti mengasihi hukum-hukum Bapa. Dan aku melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Bapa kepadaku. Itu. Oke. Baca itu. Paham itu. Sama dulu, sabar. Coba, di mana keterkaitan dua dalil itu? Lalu lihat di dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi ada Perjanjian Lama, anggaplah itu sebagai hukum Taurat. Lalu Yesus berkata, aku bukan meniadakan, tapi untuk menggenapinya. Nya di situnya yang mana? Gitu loh. Kok lompat ke sabar. pasal 14 di Yohanes. Sabar. Anda punya loncatan berpikir masih lemah. Anda baca Matius 23. Matius 23 nomor 1, nomor 2, nomor 3 aja dulu Anda baca. Jangan kau mengikuti ahli Taurat. Aduh Bang, saya nggak bisa menjelaskan kalau gini terus Bang. Jangan kamu mengikuti ahli Taurat, orang Farisi. Mereka menduduki kursi Musa, mereka mengajarkan tapi mereka tidak mempraktekkan Perjanjian Lama atau hukum Taurat. Jangan, kata Yesus. Jangan. Artinya jangan menjadi Kristen. Sederhana untuk menjadi waras itu Bang. Coba Anda baca Matius 23. Bang, ini agak TikTok dulu kita ya, tapi di bawah santai. Gini loh Bang. Bang, jangan terburu-buru bilang itu orang Kristen. Karena lalu yang menghilangkan hukum Taurat dan mengaku-ngaku pengikut Yesus itu umat apa? Oke. Ini umat Bang, apa? Ya, saya kasih keterangan. Enggak. Anda katanya TikTok. Jawab dong. Oke. Yang mengaku sebagai pengikut orang Yahudi tapi menghilangkan hukum Taurat itu agamanya apa?
Abang, yang ngaku. di dalam Matius pasal 23 itu tidak ada orang Kristen di situ. Iya, Jadi, nggak ada bukan karena orang Kristen itu dari barat. Bagaimana mungkin Yesus menyebut yang bukan kaumnya? Aduh, Nggak kacau mungkin. ini. Matius Kacau pengalaman 23. Bang Zuma, Kacau. Ya, kacau. Bilang Yesus, dengar ya. Anda Matius menginginkan 23 Yesus bilang itu orang menyebut Kristen, Mana ada Kristen sementara di situ? Yesus tidak menyebut Kristen. Yesus tidak mengenalnya. Nah, karena Bang. Oke, lanjut dulu. Nanti Ya, saya sangka di situ. makanya Ini saya sangka, Bang. otak itu Oke. penting. Otak Silakan itu dulu penting, lanjut. Nanti Abang. di poin ini saya sangka, Bang. Yuk, lanjut. Nah, sekarang begini. Matius 23, Anda yang minta ya, bukan saya. Matius 23, Yesus berkata apa? Orang Farisi, ahli Taurat, duduk di kursi Musa. Jangan kau ikuti mereka. Kenapa? Mereka mengajarkan Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Sekarang, Kristen mempraktekkan hukum Taurat enggak? Enggak kan? Maka dengan kata lain, jangan kau mengikuti Kristen. Karena Kristen itu hanya mengambil perjanjian lama sebagai apa? Obat-obatan kuping saja. Sebagai alat untuk nyamar-nyamar saja. Sebagai pelengkap penderita saja. Aksesoris. Kata Yesus, jangan kau mengikuti mereka. Mereka berkata tentang hukum Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Kalau orang Yahudi ahli Taurat saja, orang Farisi saja, Yesus larang diikuti, apalagi Kristen. Yahudi aja dilarang ikuti oleh Yesus. Jangan kau mengikuti mereka, sebab mereka berkata, tapi mereka tidak mempraktekkan. Jangan. Kalau ahli Taurat saja dilarang ikuti, orang Farisi saja dilarang ikuti, apalagi Kristen. Oke, sudah Bang Zuma. Kembali ke PR Anda. Bagaimana Anda bisa selamat sementara yang Anda sembah itu adalah Yesus palsu yang mati terkutuk di atas tiang salib? Silakan. Oke. Saya gimana? Saya mau jawab pertanyaan ini atau mau jawab penjelasan yang panjang? PR-nya, Bang. PR-nya bagaimana Kristen itu bisa selamat sementara yang disembah makhluk terkutuk Yesus palsu. Itu loh. Baik. Silakan. Saya akan jawab ini Bang Zuma. Waktu abang yang panjang, berikan ke saya Saya secara kasih Anda adil. waktu 3 jam, kami diam. Oke, Silakan. sudah. Ya, oke. Pertama ya, Bang Zuma tadi kutip-kutip di dalam Matius pasal yang kelima, ayat 17 itu. Nah, lalu saya Ayat 15, Bang, nomor 19, Bang. Oke. Jangan mengulang kesalahan terus. Atau abang tidak mau ayat 17-nya? 17, Mau 18, 19. Anda mau mulai dari 15 pun saya makan. Oke, tapi sudah. masalahnya Yesusnya di poin 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada umat lain, orang lain, maka dia akan menempati neraka. Itu poinnya. Oke, Bang. Silakan. Oke, Bang. Sudah. Jadi gini, Matius pasal yang kelima itu adalah satu paket. Kalau abang mengutip 17, 18, 19, oke, itu menyatakan otoritas dan kewibawaan dari hukum Taurat, oke. Jadi Yesus sangat mengakui dan menghargai itu. Nah, lalu dalam pernyataannya dia datang nih sebagai nabi, dia datang sebagai Mesias, atau dia datang sebagai pribadi manusia di tengah-tengah Yahudi pada waktu itu. Nah, lalu dia berkata, jangan kamu mengira aku datang untuk meniadakan. Tidak ada yang ditiadakan. Tolong dipahami kata meniadakan dengan menggenapi. Jadi Yesus tidak meniadakan artinya membuang begitu saja atau menganggap itu sudah tidak berlaku, bukan. Tetapi menggenapi. Itu jangan dibuang kata menggenapi. Nah, lalu tadi pertanyaan saya ke Bang Zuma, jika itu menggenapi, berarti itu adalah sesuatu yang sudah ada di belakang, yaitu hukum Taurat. Hukum Taurat tergantung nanti Bang Zuma mau ngaku yang mana. Tetapi jelas di situ berarti sudah ada sebelum Yesus, sudah ada hukum-hukum, yaitu hukum Taurat itu sendiri. Nah, lalu hukum Taurat itu sendiri dicanangkan oleh Yesus, aku bukan untuk meniadakan, tapi kedatanganku adalah untuk menggenapi. Nah, Yesus sudah datang. Tadi saya sudah bilang, Yesus sudah datang, sudah mati, sudah bangkit, sudah naik ke sorga, tidak ada lagi di bumi, sudah clear, selesai. Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu. Nah, lalu kan pertanyaan saya adalah, yang mana yang sudah digenapi? Gitu loh. Itu tidak dijawab Bang Zuma. Nah, lalu lompat ke pasal 14. Pasal 14 itu, nah lalu kaitkan dengan Matius pasal 23. Nah, lalu menjadi kabur dari pertanyaan saya. Mana yang disebut digenapi itu?
Nah, lalu ini lompat ke pasal 23 bahwa ada satu pernyataan pernyataan atau pencelaan Yesus terhadap orang-orang yang ada di situ. Jelas. Oke, kita masuk ke Matius pasal yang ke-23. Pasal 23 ayat 2 dan 3 itu. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Setelah itu sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Artinya begini, apa yang diajarkan oleh orang Farisi itu sudah bagus, ya, sesuai Taurat. Tetapi perbuatan-perbuatan mereka tidak sepadan, jangan turutin itu sudah bagus. Nah, tapi poinnya yang abang tarik tadi, itu karisteng, entah pun mungkin mengakui setelah itu mendakwa, tidak mengakui. Ternyata Bang Zuma masih tetap pakai ayat-ayat itu untuk menyatakan, ini loh, bahwa orang Kristen itu tidak melakukan hukum Taurat, padahal Yesus sudah bilang harus dilakukan itu. Kami bukan begitu, Bang Zuma. Kami lakukan hukum Taurat itu, tetapi kami mengerti hukum Taurat itu. Mungkin ini di hadapan Anda, tapi kalau tidak percaya, duduk di bangku kuliah, duduk di lebih belajar manis, mohon kerendahan hati, bahwa hukum Taurat itu punya tiga aspek. Aspek yang pertama, aspek sipil. Aspek kedua, aspek moral. Aspek ketiga, aspek seremonial. Jadi, supaya paham. Nah, lalu yang mana yang sudah digenapi, yang mana yang belum digenapi, yang mana kondisional, yang mana unkondisional, mana yang sudah berhenti, yang mana masih relevan, masih berlangsung, gitu loh. Nah, saya tidak jelaskan itu di sini semua, tetapi di dalam pembelajaran formal itu ada. Oke, itu. Nah, lalu berikutnya di pertanyaan saudara, pertanyaan terakhir ini, ya. Konsep keselamatan ini, bagaimana kita mempercayai orang yang tergantung lalu dia masuk neraka? Oke, yang bilang masuk neraka itu Bang Zuma. Tidak ada iman Kristen, saya bilang begini, tidak ada kesaksian, pernyataan siapapun yang akhirnya bisa dipegang secara turun-temurun sampai hari ini yang membuktikan Yesus itu ada di dalam neraka. Jadi Yesus tidak berada di dalam neraka dalam konsekuensi kematiannya yang terhukum itu lalu dia akan menetap di sana. Tidak, ya. Tidak ada itu. Kalau Bang Zuma bilang itu ya tidak apa-apa. Itu kan Bang Zuma yang bilang, bukan Alkitab, bukan iman Kristen yang diturunkan, yang punya runut historisnya. Tidak ada itu sampai hari ini. Nah, jadi silakan aja Bang Zuma bernarasi, silakan aja, tidak apa-apa. Tetapi jelas Yesus yang mati itu adalah kematian sebagai penebus. Kematian yang mengganti. Dia sebagai penebus dan ada yang ditebus. Berarti ada sesuatu yang dibayarkan. Nah, lalu akhirnya orang-orang yang disebut sebagai ada di dalam lumpur dosa atau di dalam kutubnya hukum Taurat itu diselamatkan. Jadi Yesus mati bukan sebagai yang terhukum menetap lalu selama-lamanya ada di situ. Alkitab kami tidak berhenti sampai Yesus mati, tapi Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga, dan sekarang pun dia adalah Allah, gitu loh. Dia adalah Tuhan. Jadi iman Kristen itu, jadi kalau Anda tadi sedikit saya singgung soal komprehensif itu artinya pemahaman kami mulai dari Kejadian sampai Wahyu, kami kaitkan, kami sangat-sangat perhatikan detailnya. Cuman tidak mungkin dibuka di forum-forum yang seperti ini. Belajarlah di gereja, belajar di katekisasi, belajar di sekolah-sekolah teologi, begitu loh. Nah, oke. Jadi saya bantah pernyataan Bang Zuma, kalau Yesus itu mati lalu ada di dalam neraka, nah lalu yang di neraka itu dijadikan seperti seseorang atau oknum atau sesosok yang ada di neraka lalu dijadikan Tuhan, itu bukan iman Kristen. Tidak ada itu, Bang. Oke, makasih. Ya. Jadi Anda harus belajar dulu nih. Kalau saudara mengajarkan saya harus sekolah di sini, untuk apa sekolah kalau otak nggak dipakai? Percuma, Bang. Sekolah tinggi-tinggi. Diam dulu kenapa, Bang? Nah, ini diskusi ringan dulu ya. Diskusi ringan. Anggaplah ini iklan, Bang. Janganlah bilang pernyataan begitu. Nanti ada orang tanya kepada Abang memang sekolah sampai di mana? Saya sekolah sampai hari ini. Sampai hari ini saya sekolah. Iya, di Islam itu tak ada hentinya sekolah. Sampai di Taman Makam Pahlawan. Ijazah itu cuman formal. Ijazah itu cuman formal.
Asal Anda tahu, banyak Bang, orang yang apakah yang abang mau sarjana. membuang saudara-saudara, dengar dulu bang. Abang mau membuang rekan-rekannya abang yang sarjana, yang master agama itu, mau buang itu? Saya hanya membuang sarjana-sarjana agama Kristen. STT aja yang saya buang. Yang belajar-belajar yang gitu. kemudian belajar Bible tapi nol. Saya Nonsen. bilang ya, Bang, Semisal di Anda, Indonesia ini aja. ini di Indonesia Anda ini, ngerti tanpa nggak? memandang. Sabar dulu. Anda berkhutbah 3 jam. Saya dulu. Satu kalimat sebelum Anda lanjut. Satu kalimat saja. Di Indonesia ini, di Indonesia ini tanpa pandang agama, menghargai pendidikan formal. Ya, kalau pendidikan tapi ujung-ujungnya menyembah makhluk terkutuk kan percuma juga, Bang. Oke, itu soal lain. Udah diam dulu. Ini Ini giliran saya nggak saya. mau ke teologi dulu, tapi pernyataan Anda tadi yang menghinakan orang-orang yang belajar itu, Bang. Di kalangan jangan ada aja sarjana, ada menyulut. master, ada Jangan doktor, ada profesor. Anda berani buang itu? Profesor sekalipun Kalau Anda profesor tidak kalau di situ, masih jangan Kristen itu buang masih mereka, cupu. gitu loh. Diam. Kalau belajar yang formal itu, Kalau Bang, dia abang masih tadi Kristen belajar meskipun dia formal. profesor, dia masih cupu bagi saya. Harus belajar sama anak TK. Bang, jangan nyerang teman sendiri. Loh, saya Jangan katakan serang. kalau seorang Kristen, profesor dan masih menyembah manusia terkutuk, saya katakan dia masih cupu, masih level anak TK. Anak TK pun masih tinggi. Makanya diam. Oke. Ini diskusi, Nggak apa-apa, Bang. silakan Ini lakukan diskusi. narasi. Yuk. Oke. Iya. Tapi Anda Jangan ngomong panas. begitu itu justru Jangan terhinakan. panas. Oke, silakan. Jangan ngomong. panas. Karena Silakan orang aja. akan bilang, Silakan. orang akan bilang, ya, Silakan kosong aja, nyari Bang. bunyinya. Silakan. Yuk, Silakan. Anda Ya, yang nyari bunyinya kosong kok enggak nyari ada. bunyinya, Enggak ada bunyi yang kok berisi orang akan yang merunduk, orang bunyi yang yang terkutuk disembah gimana selamatnya? Enggak ada, Anda jelaskan. Oke? Yesus terciduk, makhluk terciduk, terkutuk di atas pohon. Mau memberikan keselamatan, itu ilmunya di mana? Secara komprehensif itu di mana Anda bisa dapatkan teori itu? Itu kan buatan-buatan kalian saja. Kalian yang membuat-buat narasi, kalian mau membuat dogma, kerangka-kerangka iman yang kalian buat itu bertentangan dengan logika sehat. Makanya aku bilang, sekalipun kalian profesor, kalau masih menyembah makhluk terkutuk, tak ada gunanya. Nonsen. Sekarang Oke, sudah. masuk. Dengarkan. Astagfirullahaladzim ya Allah yang karim. Lanjut. Sebenarnya umat Islam itu Saya sudah kira muak udah, mendengarkan lanjut. Anda. Poin Anda itu nggak ada. Yang dikatakan nubuat, Bang, itu adalah nubuat itu. Jangan karena panas Anda memperlihatkan ya adab yang kurang bagus. Kita berdiskusi. Anda ngomong saya diam kan? Oke, meskipun yang kudengarkan itu cuman cuap-cuap pelawak. Di dalam Matius 23 nomor 3. Lepas dulu. Enggak, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Anda tidak berani melanjutkan perkataan Yesus ini. Kenapa? Karena ini nampar muka Anda pakai sendal. Tetapi jangan kamu menuruti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak mempraktekkan. Tidak mempraktekkan. Dalam bahasa Yunani, payo. Mereka cuma berteori, tapi nonsen. Tidak mempraktekkan. Apa bedanya dengan Kristen? Taurat mengajarkan menyembah kepada hakikat yang maha suci, yang maha tinggi, yang tak nampak, yang tak tersentuh oleh kematian. Manusia tak pernah melihatnya, dan memang manusia tak bisa melihatnya. 1 Timotius 6 nomor 16. Tapi yang Kristen sembah justru makhluk manusia terkutuk. Gimana mau selamat? Taurat itu mempraktekkan menyembah kepada yang tak terlihat, yang maha suci. Kristen malah mempraktekkan menyembah makhluk terlaknat di atas pohon. Gimana Kristen ini mau selamat? Tak ada itu. Nah, sekarang giliran saya ngajarin. Sabar, saya ajarin Anda dulu. Penggenapan, menggenapi, genap itu adalah memenuhi. Contoh, ada ramalan, ada nubuat. Si botak akan datang dengan kumis sebelah kiri 13 lembar, kumis sebelah kanan 12 lembar. Itu nubuat. Ketika nubuat itu digenapin, maka akan muncul si botak dengan kumis kiri 13, kanan 12. Itu baru terpenuhi nubuatan tersebut. Sekarang tolong Anda tunjukkan
nubuat, dosa-dosa akan dihapuskan dengan mengorbankan manusia terkutuk di atas tiang salib. Tunjukkan nubuatan itu. Ingat, saya ajarin Anda, menggenapi artinya memenuhi nubuat yang pernah ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Tunjukkan di dalam kitabnya orang Yahudi, dosa ditebus dengan mengorbankan manusia terkutuk di atas tiang salib. Di mana nubuatan itu tertulis? Sebab Yesus mengatakan, jangan kau mengikuti mereka karena mereka hanya berteori, tidak mempraktekkan. Nah, Kristenlah itu orangnya. Demikian. Oke, baik. Oke, baik. Ya, saya coba membawa diskusi ini santai sebenarnya, tapi mungkin Bang Zuma menangkapnya saya seperti ini. Enggak lah, saya enjoy aja ya, karena kita juga ketemu bukan kali ini. Oke, nah lalu berikutnya begini. Kalau bilang tadi, saya kaitkan dengan pernyataan terakhir dengan pernyataan mungkin di awal. Mana orang Kristen bertobat? Oh gitu ya. Oh, perilakunya malah begini. Saya kira mungkin salah melihat orang. Salah melihat orang. Orang Kristen itu berjuang untuk bertobat. Tapi kalau melihat rata-rata, saya pikir 50-50 lah. Kalau kita mau lihat dimanapun ada namanya salah, dimanapun ada namanya maling, dimanapun ada namanya yang terjerat sebagai orang yang bersalah ya. Jadi tak bisa dipakai dalil kekinian untuk itu. Nah oke. Nah lalu begini tadi, mana ada dalil? Oh gitu ya, kalau saya salah tangkap nanti tolong diperjelas. Mana ada dalilnya yang sudah digenapi? Oke ya, tapi ini nanti saya jawab sekaligus saya akan tanya abang dari pernyataan abang ini. Nah gini, Yesaya pasal 53 adalah bagian dari kitab suci perjanjian lama yang juga diterima, diakui oleh orang-orang Yahudi, termasuk di zamannya Yesus, bahkan oleh Yesus sendiri mengakui itu adalah firman Allah. Ya, itu pernyataan hukum Taurat di dalam perjanjian baru, baik itu dengan kata hukum Taurat maupun kata hukum, itu seringkali menurut konteksnya mengacu 10 hukum Taurat atau 5 kitab Musa atau seluruh Alkitab perjanjian lama. Nah, jika begitu, yang mana yang digenapi? Oke, jadi Yesus itu mati untuk menggantikan dosa atau mati sebagai tebusan. Oke, yuk kita lihat Yesaya pasal 53, Bang. Ya. Yesaya pasal 53 itu ada di dalam perjanjian lama dengan jelas ya. Saya buat begini ya, saya akan baca. Ya, pasal 53. Ayat yang ke-2 dulu ya, sorry, tulisannya kecil. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ayat 7. Ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun, dan dia tidak masuk hitungan. Perhatikan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oke, itu aja. Jadi kalau Bang Zuma mau bilang yang mana, ini dia. Jadi Yesus datang, ya, dia menggenapi semua itu. Makanya apa yang apa yang digenapi tadi, ya, itulah yang dimaksudkan oleh Paulus di Efesus tadi. Itulah kematiannya. Jadi beberapa bagian khususnya soal penebusan, soal keselamatan yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, Yesus katakan, aku akan menggenapi. Oke ya. Nah itu jawaban saya. Sekarang pertanyaan saya Bang. Tolong
buat pengertian kira-kira yang mana yang digenapi dari hukum Taurat melalui kedatangan Yesus, dan jelas dia sudah datang. Jadi ada yang sudah digenapi, yang mana itu coba Bang? Oke, baik. Saya tanggapi dulu jawaban Anda yang ngeyel nih ya. Anda mengatakan kemudian di awal bahwa Yesus itu menggenapi Yesaya 53. Sayangnya Yesus membantah itu. Itu dibantah oleh Yesus dan dibantah sang pemilik kitab. Bantahan Yesus Anda baca dalam Yohanes 15 nomor 37 sampai nomor 47. Bantahan orang Yahudi, ahli Taurat, imam kepala, mahkamah agama Anda baca di Yohanes 11 45 sampai 57. Malu kan? Oke, sebentar Bang. Sabar dulu, kenapa sih? Kenapa sih? Biar saya lihat ayatnya, Iya, lihat aja dulu, sembari Iya, saya makanya, ngajar. agak Saya ngajar, diperlambat jangan itu, Bang, diganggu. Diperlambat aja. Yuk. Silakan Anda belajar Yohanes. dulu. Yohanes Nggak apa-apa, 11 nomor 45 sampai nomor 57 itu adalah bantahan nubuatan tuduhan Karisteng yang muncul ratusan bahkan ribuan tahun cocokologinya kemudian. Oke. Yohanes 8 nomor Gini, Bang. 4 sampai Coba abang yang dulu baca. 37 sampai Baca, Bang. 47 bantahan Yesus terhadap cocokologi Karisteng yang muncul Baca dulu, ratusan Bang. bahkan ribuan tahun kemudian. Yesaya 53 Bang, itu nggak berani baca, bukan hanya bukan untuk gini. Yes. Bang, ini Oh, waktu saya loh, Bang. Bang. Iya, baca maksud saya. Seperti saya tadi kan. Ini ayatnya saya baca. Abang Saya baca tidak enggak? pernah mendengarkan Anda membaca Bible dari tadi. Oke, saya baca. Saya kasih dulu, saya ambil dulu, saya uraikan dulu. Saya baca. Saya Sekarang uraikan Anda dulu kebohongan pakai ayat, Karisteng. baca. Di mute Iya, dulu baca. orang ini. Mana ayatnya nanti baca. Di mute dulu orang ini, orang tak berakal ini. Saya dengarkan sahabat-sahabat muslim, silakan arahkan pandangan kalian ke Yesaya 53 yang selalu diusung oleh manusia-manusia pendusta yang menganut ajaran dari barat ini. Dia membaca tadi data dari nomor 2 dari 53 itu. Apa yang dikatakan di sana? Sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Tunas dari tanah kering. Tunas dalam bahasa Ibrani artinya sereshi. Dari tanah kering artinya cia. Artinya Yesus ini berasal dari wanita yang sudah renta, wanita yang sudah mandul, wanita yang tidak layak tidak layak hamilkan anak. Dari tunas tanah kering. Faktanya Maria ibunya adalah wanita subur. Tidak disenggol aja hamil. Keok di situ. Kamu tidak cocok. Tuhanmu tidak cocok, yang terkutuk itu masuk ke dalam Yesaya 53. Saya ulang lagi. Dalam Yesaya 53 nomor 2, kata tunas di situ seresi. Tanah kering bahasa Ibrani cia. Kenyataannya Yesus justru lahir dari wanita subur, pura. Bahkan perawan, batulah. Perawan tidak disentuh laki-laki, hamil dia. Ditiup aja dia hamil. Berarti dia bukan tunas yang kering. Dia adalah tunas yang subur. Dia adalah pura. Wanita perawan yang subur, pura batula. Oke? Sedangkan yang disebut tanah kering itu cocoknya Elizabeth. Elizabeth itu adalah wanita mandul. Dia wanita akar. Wanita yang tidak lagi bisa hamil. Dia tunas kering. Itu baru cocok sebagai tanah kering. Kalau Maria itu tanah yang subur. Itu dulu kebohonganmu yang kedua. Bantahan kebohonganmu. Kemudian bantahan Yesus. Mulai saya baca. Anda minta kan? Nah ini saya bacakan bantahan Yesus. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh di tempat dalam kamu. Kalau orang-orang yang noise ini bisa diturunkan aja dulu. Dikatakan, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh. Kenapa berusaha untuk membunuh? Karena kamu ada Yesaya 53 di dalam dirimu.
Yesus mengatakan, kamu berusaha membunuhku karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Berarti Yesaya 53 itu tidak untuk membunuh Yesus. Untuk membunuh Yesus itu bukan Yesaya 53, tetapi karena iblis. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu si iblis. Jawab mereka, Bapa kami adalah Abraham. Lalu Yesus menyangka, jikalau sekiranya kamu adalah anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi faktanya, kamu justru mengerjakan pekerjaan, yaitu berusaha membunuh aku. Mana Yesaya 53-nya mana? Yesaya 53 itu adalah firman Tuhan. Pernyataan Yesaya yang dihasilkan dari mimpinya Yesaya dari Tuhan. Tuhan melakukan pernyataan penglihatan kepada Yesaya. Kalau orang-orang yang ingin membunuh adalah selaras dengan Yesaya 53, maka orang-orang yang membunuh Yesus itu adalah sejalan dengan firman Tuhan. Tapi apa kata Yesus? Kalau benar kamu itu anak-anak Abraham, mengapa justru kalian itu berusaha membunuh aku? Aku orang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan itu tidak dilakukan oleh Abraham, tapi kamu justru ingin membunuhku. Andai saja membunuh Yesus itu penggenapan dari Yesaya 53, maka orang-orang Yahudi akan berkata, aku ingin membunuhmu dikarenakan firman Tuhan kita dalam Yesaya 53. Bukankah kamu datang untuk nebus dosa-dosa Kristen? Sayangnya itu tidak. Justru Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu, yaitu membunuh manusia sejak semula. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya. Yesus membantah. Yesaya 53 itu dibantah oleh Yesus. Itu bantahan Yesus. Sekarang bantahan orang-orang Yahudi. Tak ajarin. Yohanes 11 nomor 45 yang saya katakan tadi kepada saudara. Anda lihat pelan-pelan. Saya bacakan. Anda minta saya bacakan. Nah, Yesus sudah membantah. Sekarang orang-orang Yahudi membantahnya. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri yang telah dibuat oleh Yesus kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kejadian itu kepada mereka tentang Yesus. Lalu imam-imam kepala, 1. Orang-orang Farisi, 2. Mahkamah agama, 3. Orang Yahudi, ahli Taurat, semuanya berkumpul. Dan mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Yesus ini banyak membuat mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Ahli Taurat, mahkamah agama, orang Farisi, orang-orang Yahudi berkumpul, sepakat. Kalau ini kita biarkan, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci dan bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam kepala. Imam kepala ini ahli Taurat, mahkamah agama, imam kepala. Tidak menjadikan Yesaya 53 dasar pijakan untuk membunuh Yesus. Tidak sama sekali. Jadi kebohongan barat jangan Anda ajarkan di sini. Imam kepala berkata pada tahun itu, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf. Lagi-lagi bahasa Al-Quran. Bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita, bangsa Israel, daripada seluruh bangsa kita binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam kepala, bukan sebagai jemaat dari barat, bukan pastor, bukan pendeta, tetapi sebagai imam besar. Maka sebagai imam besar, Kayafas bernubuat bahwa, dengarkan bunyi nubuatannya, dengarkan. Yesus akan mati untuk bangsa itu. Tak ada bangsa kerja. Sabar dulu, sabar dulu. Sabar. Lanjut. Sabar.
Karena itu, mulai hari itu, mereka ahli Taurat, mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi bersepakat untuk membunuh Yesus. Apa reaksi Yesus? Baca nomor 54. Karena itu, Yesus apa nama paling gurunya? Efraim, tempat kelahirannya yang banyak pohon korma, dan di situ ia tinggal bersama-sama muridnya. Mulai hari itu kemudian orang Yahudi kemudian memberikan sayembara. Siapa yang mampu kemudian menangkap Yesus, ia berikan sayembara. Mereka mencari sambil berdiri di bait suci. Mereka berkata seorang demi seorang, bagaimana pendapatmu? Apakah Yesus akan datang ke pesta? Sementara itu imam kepala dan orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap membunuh Yesus. Yesus membantah Yesaya 53. Orang-orang Yahudi, mahkamah agama, imam kepala, orang Farisi membantah Yesaya 53. Mereka sepakat membunuh Yesus hanya karena unsur politik, tidak mau bangsanya dirampas oleh kekaisaran Romawi. Selesai. Bungkus imanmu, kembalikan ke Vatikan sana. Jangan kau ajarkan di Indonesia. Demikian. Bungkus imanmu, bungkus, bawa ke Vatikan. Karena sebelum Anda gulung tikar, tikar yang akan menggulung Anda lebih dulu. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi kesimpulan sahabat-sahabat sekalian, di awal tadi orang ini berbicara mengenai komprehensif, tapi kita tidak menemukan itu. Tentang pernyataan saya berdasarkan Al-Quranul Karim sedikit pun tidak dibantah. Wa iyyadu'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah hanyalah iblis yang terkutuk, iblis yang durhaka. Dan kita buktikan pada hari ini, yang mereka sembah adalah makhluk yang terkutuk di atas pohon. Tak ada pembelaan, tak ada kemudian bisa menganulir pertanyaan saya untuk bisa kita terima jawaban dari orang tersebut ketika saya bertanya kemudian kepada beliau. Apa pertanyaan?